Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur bagimu atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan menyertai kami di sepanjang satu malam. Dan Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru untuk kami pakai melakukan seluruh kegiatan kami, perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Kami selamat di sepanjang satu hari ini. Karena itu Bapa, firman-Mu ini yang memberangkatkan kami untuk melangkah di sepanjang satu hari ini. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 tertulis di kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian bunyinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita akan memasuki Natal. Dan hari ini sudah tanggal 22. Ketika hari Jumat kita harus merayakan malam Natal. Sukacita yang begitu besar yang kita terima di tengah-tengah hidup kita di sepanjang tahun 2021 ketika kita boleh menapaki, melewati segala apa yang kita pergumulkan. Kita kuat dan kita bisa karena kekuatan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan ini memberikan kepada kita suatu jaminan keselamatan karena seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ketika Alkitab berbicara tentang damai sejahtera, adalah sebuah kepastian. Ketika damai sejahtera dibicarakan di tengah-tengah Alkitab, bahwa damai itu adalah kepastian karena damai itu memiliki kekuatan dan damai itu memiliki karakter tersendiri di tengah-tengah yang kita hadapi. Janji damai sejahtera jelas bukan harapan kosong. Janji damai sejahtera jelas bukan diiming-imingkan, tetapi benar-benar terjadi di tengah-tengah hidup kita karena damai sejahtera sudah diberikan melalui seorang putra telah diberikan untuk kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah telah menyempurnakan dunia ini melalui damai sejahtera itu. Dalam suasana minggu-minggu Advent, kita memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus tentang kehidupan yang kekal. Tetapi pada saat ini harapan itu sudah digenapi oleh Tuhan karena Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Putranya yang tunggal. Begitu berbahagianya kita. Begitu semangatnya kita pada hari ini ketika Tuhan sudah memberikan suatu kepastian, janji keselamatan itu sudah dinyatakan di tengah-tengah hidup kita. Karena apa? Ketika iman kita berbicara tentang kedamaian yang bukan hanya sekedar situasi yang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Bukan tunggu aman dulu, baru kita boleh berdamai.
Bukan hanya kita boleh merasa tentram di tengah-tengah hidup kita baru kita boleh berdamai. Tetapi dalam situasi kondisi apapun, hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita lambang keselamatan. Kalau dalam ayat ini dikatakan lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Kenapa di atas bahunya? Karena di dalam bahu melalui pemikulan salib, disitulah kita diselamatkan. Jadi ketika Tuhan juga memberikan satu lambang di tengah-tengah hidup kita, karena apa yang digenapi melalui hidup di tengah-tengah dunia ini, maka kita merasa tentram, maka kita merasa damai. Kedamaian yang sesungguhnya sudah kita terima ketika 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini kita merayakannya. Dan saat ini kita memperingatinya. Damai sejahtera itu sudah kita bawa di tengah-tengah hidup kita. Karena itu setiap saat kita boleh menyuarakan kata damai di tengah-tengah hidup kita, maka hidup kita terpesona. Makanya dalam ayat ini dikatakan, masih adakah tempat damai itu di dalam hati kita? Atau mungkin sekali tidak ada lagi damai di tengah-tengah hidup kita sehingga kita mampu menyalahkan orang lain. Sehingga kita tidak menerima berkat Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Tugas kita sekarang adalah tetap tenang. Tugas kita sekarang adalah tetap tentram. Dan damai untuk semua orang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena itu apa yang mau kita terima? Berdamailah dengan diri kita sendiri. Supaya kita boleh menerima segala yang diberikan oleh Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang perkasa. Supaya kita menjadi orang-orang yang mampu menyuarakan damai itu di tengah-tengah hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam suasana menyambut Natal, kita bersuka cita. Damai Tuhan sudah diberikan kepada kita melalui seorang putra telah diberikan untuk kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Segala sesuatu yang kita kerjakan jelas-jelas sudah diberikan oleh Tuhan melalui damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan buat kita pribadi lepas pribadi. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu setia menanti dalam suasana apapun di tengah-tengah hidup kita, tetaplah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita menjadi gambaran di tengah-tengah hidup kita supaya kita mampu menyatakan bahwa kedamaian itu adalah wujud nyata dari iman kita ketika putranya sudah diberikan di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga buat firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan memberikan suatu tanda sukacita yang begitu besar ketika seorang putra telah lahir. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan raja itu adalah raja damai. Damai yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia ini supaya kami boleh mampu mendamaikan diri kami, dan kami adalah pelaku-pelaku dari damai itu. Kau berkatilah kehidupan kami satu hari ini. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami sambut kelahiran-Mu melalui malam Natal yang akan kami rayakan. Sukacita Tuhan yang menyertai kami sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan damai dan tentram. Setiap jemaat-Mu yang boleh beribadah di malam Natal, bersuka cita menyambut kelahiran. Berkatilah kami Bapa, biarlah hidup kami penuh dengan damai, karena Tuhan sudah memberikan kepada kami keselamatan. Kau berkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Engkau hibur, yang berkekurangan Engkau cukupkan.
Dan Tuhan memberkati masa depan kami. Tuhan memberkati rencana-rencana kami. Apapun yang kami rencanakan seturut dengan rencana Tuhan, supaya kami bersuka cita di tengah-tengah hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah satu hari ini lindungan-Mu yang kami rasakan. Terpuji Engkau Bapa, dan ampuni dosa kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas.